Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat, ya, rezeki yang begitu banyak yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya satu persatu. Ya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan untuk bisa melanjutkan pembacaan dari terjemah Syama'il Muhammadiyah, yang mana kitab ini membahas tentang ciri-ciri Rasulullah, ya, bentuk fisik dan lain sebagainya. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita selalu mengharapkan syafaatnya, mengharapkan pertolongannya nanti di yaumul qiyamah. Semoga dan mudah-mudahan beliau, ya, mengakui kita sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lanjutkan, ya, pembacaan Syama'il Muhammadiyah yang pertemuan yang keberapa ini? Yang ketujuh apa ke-8 ya? Ketujuh paling. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang bab 8, yaitu tentang sarung Rasulullah. Abu Burdah meriwayatkan, akhrajat lana Aisyah radhiyallahu anha kisaan mulabbadan wa izaran ghalidhan faqalat qubida ruhu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Aisyah radhiyallahu anha menunjukkan sehelai pakaian yang kasar dan sebuah sarung yang tebal kepada kami. Kemudian ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika mengenakan dua pakaian ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Syekh. Ya, menunjukkan bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat sederhana, ya. Bayangkan, Rasulullah itu sebenarnya jika mau, beliau itu ditawarkan oleh Allah, ya, gunung untuk dijadikan emas, tapi beliau memilih, ya, kesederhanaan, ya, bahkan pakainya kasar dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada yang beralasan kita tidak bisa beribadah kepada Allah, ya, nasib dan lain sebagainya, maka itu hanya alasan belaka, ya, karena Rasulullah dalam keadaan seperti ini memilih sederhana, ya. Ini Rasulullah masih beribadah sampai bengkak kakinya, ya. Subhanallah. Selanjutnya Al-Ash'ath bin Salim meriwayatkan dari bibinya, dari pamannya, dia berkata, baina ana amshi fil madinati idza insanun khalfi yaqul irfa' izarak fa innahu atqa wa abqa fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah innama hiya burdatun malhaun qala amalaka fiyya uswatun fa nadartu fa idza izaruhu ila nisfi saqaihi. Ketika saya berjalan di kota Madinah, ada seseorang yang menegurku dari belakang, angkatlah sarungmu, sungguh hal itu akan membuat sarungmu lebih bersih dan lebih awet. Ternyata orang itu adalah Rasulullah SAW. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, sarungku hanyalah sehelai kain yang berwarna putih bercampur hitam. Kemudian beliau berkata, tidakkah engkau meneladani diriku? Saya perhatikan beliau, ternyata ujung sarung beliau hingga setengah betis beliau. Rasulullah, hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ahmad. Selanjutnya Salamah bin Al-Aqwa meriwayatkan, kana Uthman bin Affan ya'taziru ila ansafi saqaihi wa qala hakadha kanat
izratu sahibi, yakni an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan biasa mengangkat sarungnya hingga setengah betisnya. Ia berkata, seperti inilah sahabat karibku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenakan sarung. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Syekh. Ya, kenapa harus di atas betis, di atas dua mata kaki? Ya karena dulu kalau sarung menjuntai ke bawah, bahkan sampai menjuntai ke tanah, itu diibaratkan sama dengan orang yang sombong, ya. Jadi seperti itu, raja-raja ya kan menjuntai pakaiannya ke tanah dan lain sebagainya, itu terkesan sombong. Jadi itu ilatnya kenapa memakai sarung itu harus di atas mata kaki. Tapi kalau misalkan enggak ada ilat sombong, tidak ada niat sombong dan lain sebagainya, ya nggak apa-apa, ya. Jadi seperti Hudzaifah bin Al-Yaman meriwayatkan, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'adalati saqih aw saqih faqala hadza mawdi'ul izar fa in abaita fala haqqa lil izari fil ka'bain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang urat betisku atau betis beliau, lalu berkata, inilah batas engkau mengenakan sarungmu. Jika engkau enggan mengenakan sarung sebatas betis, maka janganlah sarung itu sampai menutupi kedua mata kakimu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ahmad. Nah, ditinggikan, ya. Kemudian sekarang 19. Cara Rasulullah SAW berjalan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ma ra'aitu syai'an ahsanu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi wa la ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annamal ardu tutwai lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu laghairu muqtarithin. Saya tidak pernah melihat apapun yang lebih indah dari Rasulullah SAW. Seolah-olah matahari beredar di wajah beliau. Saya juga tidak pernah melihat seseorang yang jalannya lebih cepat daripada Rasulullah SAW. Seolah-olah bumi dilipat untuk beliau. Sungguh, kami harus memaksa diri untuk berjalan seperti itu. Dan beliau tidak peduli terhadap rasa lelah kami. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Abu Syekh dan Ibnu Sa'ad. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kana Aliyun idza wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana idza masya taqalla'a ka'annama yanhattu min sababin. Ali bin Abi Thalib menggambarkan karakteristik fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan mengangkat kaki, seakan-akan beliau sedang menuruni tanah yang landai. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad dan Baihaqi. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, tubuh beliau bergoyang seperti sedang menuruni tanah yang landai. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Hakim. Bab 20. Penutup kepala Rasulullah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qina' ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengenakan penutup kepala hingga pakaian beliau menyerupai pakaian penjual minyak. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Baihaqi, imamah, ya. Terus 21. Bab 21. Cara Rasulullah duduk. Qailah binti Makhramah radhiyallahu an meriwayatkan, annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Radhiyallahu anha, ya, ini perempuan. Wa huwa qa'idun al-qurfusa
qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhashshi'a fil jilsati fa ur'idtu minal faraq. Qaila melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid. Beliau sedang duduk dengan lutut diangkat menempel perut. Qailah berkata, ketika saya melihat Rasul duduk dengan sangat khusyuk, saya gemetar karena khawatir. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan Bukhari. Abdullah bin Zaid radhiyallahu an meriwayatkan annahu ra'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wa wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Ia Abdullah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur terlentang di dalam masjid dan meletakkan salah satu kaki beliau di atas kaki yang lain. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fil masjid ihtaba biadaihi. Di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk memeluk lutut dengan punggung kakinya diikat baju. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Baihaqi dan Ibnu Adi. Selanjutnya bab 22. Cara Rasulullah bersandar. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasarih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke bantal di sisi kiri tubuh beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Abu Daud. Jadi semua jika kita mengikuti cara Rasulullah ya, maka dipastikan kita bisa mendapatkan ketenangan dan sehat fisik ya, sehat batin. Jadi semuanya yang diterapkan oleh Rasulullah ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu semuanya mengandung unsur kesehatan dan lain sebagainya, keteladanan yang luar biasa. Jadi jika kita mengamalkannya, maka pola hidup sehat itu semuanya ada di Rasulullah. Nafi' bin Al-Harith radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uhaddithukum bi akbaril kaba'ir? Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Qala wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana muttaki'an. Qala wa syahadatu zuri aw qawlu zur. Qala fama zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluha hatta qulna lailatahu sakatah. Maukah kalian jika aku menjelaskan tentang dosa-dosa paling besar? Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, dosa-dosa paling besar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Setelah itu beliau duduk dan berkata lagi, juga kesaksian palsu atau perkataan dusta. Rasulullah SAW terus mengucapkannya hingga kami berharap semoga beliau diam. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim, Ahmad dan Baihaqi. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak akan makan sambil bersandar. Hadis surat At-Tirmidzi, Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Nggak baik ya makan sambil bersandar. Rasulullah bahkan tidak melakukan hal tersebut. Abu Juhaifah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaki'an, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil bersandar, aku tidak makan sambil bersandar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Jabir bin Samurah radhiyallahu an, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar ke bantal. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya bab 23 bertopang.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala Usama bin Zaid wa alaihi thawbun qitriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menderita sakit. Kemudian beliau keluar rumah dengan bertopang kepada Usamah bin Zaid. Saat itu beliau mengenakan pakaian dari daerah Qitr yang melekat pada kedua pundak beliau. Kemudian beliau melaksanakan sholat jamaah bersama para sahabat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi tuwfiya fihi wa ala ra'sihi isabatun safra'u fasallamtu alaihi faqala ya Fadlu. Qultu labbaika ya Rasulullah. Qala ushdud bihadhihi al-isabati ra'si. Qala fafa'altu thumma qa'ada fawada'a kaffahu ala mankibihi thumma qama fadakhala fil masjid. Saya mengunjungi Rasulullah SAW ketika beliau sakit menjelang wafat beliau. Kepala beliau diikat dengan pembalut kuning. Maka saya mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian memanggil, wahai Fadl. Saya menjawab, saya memenuhi panggilan engkau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, kencangkanlah pembalut kepalaku ini. Saya pun melaksanakan permintaan beliau. Kemudian beliau duduk dan meletakkan tangan beliau di atas pundakku bertopang. Setelah itu beliau berdiri lalu masuk ke dalam masjid. Hadis surat At-Tirmidzi, Abu Ya'la dan Tabrani. Selanjutnya bab 24, cara Rasulullah SAW makan. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Usai makan, Nabi SAW menjilati jari-jari beliau sebanyak 3 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Menurut Abu Ishaq dan para perawi selain Muhammad bin Bashar menyatakan bahwa Rasulullah SAW menjilati ketiga jari beliau. Ya, dijilat sunnah. Kalau kita habis makan, selesai makan, sunnah dijilat. Ya, dan baru cuci tangan. Seperti itu. Dan hal seperti ini ya di era zaman sekarang ya itu dikatakan jorok ya, padahal hal tersebut menjilati jari-jari setelah makan itu sunnah ya. Kalau kita berniat untuk mengikuti Nabi maka mendapatkan pahala. Jadi jangan, persepsinya jangan dibalik ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'aqa asabi'ahu thalath. Usai mengonsumsi makanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjilati ketiga jari-jari beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Abu Juhaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, amma ana fala akulu muttaqian. Saya tidak makan sambil bersandar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalathi wa yal'aquhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan menggunakan ketiga jari beliau. Usai makan beliau menjilati ketiganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disuguhi kurma. Saya melihat beliau makan sambil duduk dengan betis ditegakkan karena lapar. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Oke. Selanjutnya membahas tentang
yaitu bab 25 roti Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'ir yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti gandum hingga kenyang selama 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Hadis surat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Salim bin Amir meriwayatkan bahwa ia mendengar Abu Umamah Al-Bahili berkata, "Makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus sa'ir." Tidak pernah ada kelebihan persediaan roti gandum di keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis surat At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Sa'ad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baitun yabitul layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asha'an wa kana aktharu khubzihim khubz asy-sya'ir." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya pernah harus menahan lapar selama beberapa hari, beberapa malam berturut-turut karena tidak ada makanan. Sebagian besar roti yang mereka makan adalah roti gandum. Hadis surat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Lanjut, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa seseorang bertanya kepadanya, "Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah, yakni al-huwara?" Faqala Sahlun, "Ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyah hatta laqiya Allah azza wa jalla." Faqila lahu, "Hal kanat lakum manakhilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Qala, "Ma kana lana manakhilun." Qila lahu, "Kaifa kuntum tasda'una bisya'ri?" Qala, "Kunna natfukhu fayatiru minhu matar thumma na'jinuhu." Pernahkah Rasulullah SAW memakan naki? Naki adalah roti berwarna putih yang dibuat melalui proses pengayakan dan penyaringan berkali-kali. Huwa wara. Kata huwa wara merupakan penafsiran dari periwayat hadis. Huwara adalah intisari tepung setelah berkali-kali diayak dan disaring. Sahal menjawab, Rasulullah SAW tidak pernah melihat naki hingga beliau wafat. Sahal kembali ditanya, "Apakah kalian memiliki alat penyaring pada masa Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Kami tidak memilikinya." Sahal ditanya lagi, "Lalu apa yang kalian lakukan dengan gandum untuk menjadikannya roti?" Ia menjawab, "Kami meniupnya, menginginkannya hingga kotoran-kotorannya berterbangan. Lalu kami membuatnya menjadi adonan." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad dan Ibnu Sa'ad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrujatin wala khubizalahu muraqqaqun." Qala, "Faqultu liqatadah fa'ala makanu ya'kulun?" Qala, "Ala hadhihi sufar." Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pula menggunakan piring kecil. Beliau tidak pernah disuguhi roti yang dihaluskan. Yunus, salah seorang periwayat hadis ini, berkata, "Saya bertanya kepada Qatadah, lalu di manakah mereka makan?" Yang menjawab, "Di atas sufrah-sufrah, kulit atau kain yang dihamparkan, semacam ini." Hadis surat At-Tirmidzi, Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Masruq bin Al-Ajda' merupakan seorang ulama terkemuka dan dijuluki Abu Aisyah Al-Wadi'i. Ia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW wafat dan dianggap sebagai salah satu pemuka kalangan tabi'in. Menurut Abu Bakar Al-Khatib, ia pernah diculik pada waktu kecil.
lalu ditemukan lagi sehingga ia diberi nama Masruq, yang dicuri atau yang diculik. Meriwayatkan, dakhaltu ala Aisyata fada'at li bi ta'amin wa qalat ma ashba'u min ta'amin fa asha'u an abkiya illa bakaitu. Qala qultu lima, qalat adhkuru al-hala allati faraqa 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin wa lahmin marrataini fi yaumin. Suatu hari saya mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha. Ia kemudian menghidangkan makanan dan berkata, ketika aku makan hingga kenyang, aku selalu menangis. Saya bertanya, mengapa engkau menangis? Aisyah menjawab, aku teringat keadaan ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Demi Allah, beliau tidak pernah makan roti dan daging hingga kenyang sebanyak 2 kali dalam sehari. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzis sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubidha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memakan roti gandum hingga kenyang selama 2 hari berturut-turut hingga beliau wafat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ma akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala akala khubzan muraqqafan hatta mata. Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja makan dan tidak pernah memakan roti yang sudah dihaluskan hingga beliau wafat. Hadis riwayat Tirmidzi, Bukhari, Ibnu Majah dan Ahmad. Bab 26, lauk pauk Rasulullah, wallahu a'lam bishawab. Lama ini. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.